أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أدى إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما walhamdulillahi ala kulli hal Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali dan kajian kita pada hari ini bertemakan ahkamus sholatil jamaah. Hukum yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Kenapa tema ini perlu kita bahas? Yang pertama, karena di antara kegiatan yang sering kita lakukan, bahkan moga-moga menjadi hal yang mendatangkan ketenangan, bahkan menjadi sebuah kecintaan bagi kita adalah sholat berjamaah. Yang kedua, tidak bisa dipungkiri, meskipun sholat berjamaah itu sering dilakukan, tetapi terkadang ada beberapa kasus yang apabila tidak segera diambil sikap atau jawaban yang tepat, maka akan menambah permasalahan. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Yang pertama, kita mulai dulu dengan sejarah sholat. Para ulama mengatakan, tatkala Nabi itu belum di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah, Nabi dan para sahabat itu sudah sholat, bahkan sholat berjamaah. Hanya saja cara sholat berjamaah mereka belum sempurna. Belum sempurna diantaranya tandanya apa? Belum ada adzan, belum ada iqomah. Hanya konon ada panggilan khusus yaitu as-sholatu jami'ah. Sholatlah dengan berkumpul, dan dalam kondisi yang lain konon juga belum rutin. Kadang dilaksanakan berjamaah, tetapi lebih seringnya masih sendirian. Kenapa? Karena kita tahu kondisi di Mekah tidak kondusif. Ketahuan beriman saja potensi nyawa untuk dihilangkan itu besar, apalagi kalau kemudian ketahuan sholat berjamaah, beribadah secara terang-terangan. Berbeda halnya tatkala Nabi SAW itu sudah hijrah ke Madinah, maka sempurnalah pelaksanaan sholat berjamaah ditandai adanya syariat adzan dan iqomah yang dikumandangkan oleh sahabat mulia yang bernama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, yang Nabi SAW kemudian memerintahkan kepada dia, kumandangkanlah adzan dan iqomah sebagaimana yang Abdullah bin Zaid ajarkan kepadamu. Kemudian yang kedua, sempurnanya karena di Madinah Nabi dan para sahabat kemudian rutin melaksanakannya. Kemudian yang kedua, berbicara tentang masalah sholatul jamaah. Apa hal-hal yang ditunjukkan di dalam Islam untuk menganjurkan kita melakukannya? Yang pertama, sebuah hadis yang sangat populer diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi SAW pernah bersabda, sholatul jamaah afdhalu min sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan sholat sendirian, yaitu lebih 27 derajat. 27 derajat ini jangan dibandingkan atau dibayangkan seperti busur. Yang satu derajat dengan derajat yang lain itu terasa sempit dan kecil. Tetapi para ulama mengatakan antara satu derajat dengan derajat yang lain itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Jadi kalau kemudian orang itu sampai menyepelekan atau bahkan sengaja meninggalkan sholat berjamaah, maka dia akan merasakan penyesalan betapa jauhnya jarak antara dia yang sholat sendirian dengan orang yang sholat secara berjamaah. Kemudian Ibnu Hajar Asqalani tatkala memberikan penjelasan tentang masalah faedah dari sholat berjamaah itu apa, beliau menguraikan banyak poin. Orang kalau sholat berjamaah itu maka berpotensi dialah yang merespon panggilan adzan.
Entah respon dalam bentuk gerakan atau respon dalam bentuk lisan. Yang kedua, orang tuh kalau sholat berjamaah, maka potensi dia melaksanakan sholat di awal waktu itu besar dibandingkan orang yang tidak berjamaah. Yang ketiga, kalau orang sholat berjamaah kemudian dilaksanakan di masjid, maka pasti dia berjalan dulu ke masjid, yang setiap langkah yang dia lakukan di satu sisi mengangkat derajatnya, di satu sisi kemudian menghapuskan dosanya. Maka semakin sering atau semakin jauh perjalanan kita ke masjid, semakin ditinggikan derajat, semakin banyak dosa yang dihapuskan. Kemudian hanya orang yang sholat berjamaah di masjid saja yang kemudian berpotensi membaca doa sebelum masuk ke masjid. Kalau di rumah nggak ada doa khusus untuk masuk ke dalam rumah, yang meskipun ada tetapi tidak dihubungkan dengan sholat berjamaah. Kemudian ada pahala bagi orang yang menunggu kawan-kawannya untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah. Berbeda dengan sholat sendirian yang kalau dia menunggu nggak ada pahalanya. Tapi kalau kemudian orang yang menunggu teman-temannya untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka menunggunya itu mendapatkan pahala. Kemudian orang yang sholat berjamaah itu didoakan oleh para malaikat, baik doa yang sifatnya ditambah kebaikan maupun dimintakan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak main-main. Yang mendoakan orang yang sholat berjamaah itu adalah makhluk Allah yang mulia, yang tersifati tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya sekali. Kemudian dengan berjamaah maka kecewalah setan, karena upaya setan untuk membuat orang Islam yang terpecah belah itu setidaknya dengan berjamaah ini tergagalkan. Kemudian orang yang sholat berjamaah itu kata Ibnu Hajar Asqalani maka berpotensi selamat dari kemunafikan dan sebagainya. Ini anjuran yang pertama yang terisyarat di dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian di dalam hadis-hadis yang lain juga Nabi SAW sampaikan, misalnya tadi kaitannya dengan berjalan ke masjid, maka setiap langkah menyebabkan derajatnya diangkat dan menyebabkan dosanya diampuni. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW pernah bersabda, tidaklah 3 orang yang berada di sebuah kampung tetapi mereka tidak melaksanakan sholat berjamaah kecuali setan telah menguasai mereka. Fa'alaikum bil jamaah, maka hendaknya kalian itu berjamaah. Fa inna ma ya'kulu dhi'bu al-qasiyah, karena serigala itu hanya akan memakan domba yang sendirian. Kemudian yang keempat, orang yang meninggalkan sholat berjamaah maka berpotensi menjadi orang munafik. Dan yang kelima, Nabi SAW pernah mencela bagi orang-orang yang mendengar adzan tapi sengaja untuk tidak meresponnya. Nabi SAW mengatakan, "Man sami'an nida falam ya'tihi", barang siapa yang mendengarkan adzan tetapi tidak mendatanginya, fala sholata lahu illa man adzara, maka tidak ada sholat baginya kecuali dia punya udzur. Yang hal ini kemudian sering dihubungkan oleh para ulama tentang salah seorang sahabat Nabi yang buta, yang untuk ke masjid saja tidak ada yang menuntun, yang untuk ke masjid saja ada potensi binatang-binatang berbahaya bisa mematuk dirinya. Maka tatkala setelah sholat dengan Nabi, dia minta udzur, ya Rasulullah, nggak ada yang nuntun saya, rumah saya agak jauh dan ada potensi binatang-binatang itu membahayakan saya, boleh nggak saya kemudian sholat di rumah saja? Nabi sempat mengatakan boleh. Tetapi sebelum Abdullah bin Ummi Maktum itu jauh meninggalkan masjid, Nabi kemudian bertanya, tapi kamu dengar adzan dari rumahmu enggak? Kemudian Abdullah bin Ummi Maktum mengatakan, dengar ya Rasulullah, kalau gitu responlah. Sehingga enggak jadi mendapatkan keringanan bagi orang-orang yang seperti ini. Baik, kalau orang buta saja yang rumahnya jauh, yang berpotensi ada bahaya tatkala ke masjid saja tidak mendapatkan udzur dari Nabi, apalagi kita yang rumahnya dekat, yang kemudian kalau misalnya nggak bisa berangkat sendirian ada yang menghantarkan kita, yang kalau kita dari rumah ke masjid potensi binatang berbahayanya kecil atau bahkan tidak ada.
maka harusnya kita malu. Harusnya inilah yang kemudian membuat kita semangat untuk berjamaah di masjid. Baik, itu mukadimahnya. Kemudian kita sekarang akan membahas tentang masalah fikihnya. Apa sih yang dimaksud dengan sholat berjamaah? Para ulama membagi pengertian sholat jamaah itu menjadi dua. Yang pertama pengertian umum, yang kedua pengertian khusus. Pengertian umumnya apa? Yaitu sholat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana satu pihak bertindak sebagai imam dan yang pihak lain bertindak sebagai makmum. Ini pengertian secara umum. Tetapi ada juga para ulama yang mengatakan nggak sesimpel itu. Karena ternyata praktek sholat berjamaah di zaman Nabi itu ada beberapa kriteria yang terpenuhi. Yang pertama, sholat berjamaah di zaman Nabi itu identik di masjid. Jadi kalau kemudian ada ajakan, yuk sholat berjamaah di mana? Di rumah saya itu di zaman Nabi nggak ada sholat berjamaah kok kemudian di rumah. Meskipun mungkin rumah itu juga dipakai untuk kegiatan dakwah. Meskipun mungkin rumah itu juga digunakan untuk kegiatan mempelajari Al-Quran dan sebagainya. Tetapi kalau tempat itu identik bukan masjid, maka para sahabat lebih mengutamakan sholatnya itu di masjid. Yang kedua, bersama dengan imam rawatib. Kalau bicara tentang sholat berjamaah, berarti ada imam khusus, imam tetap yang didaulat untuk memimpin sholat di masjid tertentu, di mana kalau kemudian beliau berhalangan, beliau bisa menunjuk kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, identik sholat berjamaah di zaman Nabi itu diawali dengan adzan. Kalaupun kemudian ada gelombang berikutnya, sebagian ulama mengatakan cukup dengan iqomah saja, nggak usah dipakai adzan. Meskipun saya mendapatkan riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah ketinggalan gelombang pertama, masuk ke dalam gelombang kedua, beliau tetap adzan dan iqomah. Tetapi umumnya para ulama mengatakan kalau dia terlambat cukup dengan iqomah, tidak perlu sampai dengan mengulang adzannya. Ini tiga kriteria yang ada di zaman Nabi kalau bicara tentang sholat berjamaah. Pertama di masjid, imam rawatibnya adalah Nabi, dan yang ketiga pasti diawali dengan adzan dan ditandai berdirinya dengan iqomah. Kemudian yang kedua tentang masalah hukum berjamaah. Para ulama membahas menjadi beberapa poin. Yang pertama tentang poin syarat sah sholat. Kalau tidak berjamaah maka sholat ini dikatakan tidak sah. Misalnya apa? Misalnya sholat Jumat. Ada riwayat yang mengatakan konon jumlah minimalnya 40. Ada Abu Hanifah itu paling sedikit hanya 3. Dan yang pertengahan sekitar 12. Tapi dari 3, 12 sampai 40 menunjukkan harus berjamaah. Enggak ada riwayat sholat Jum'ah itu sendirian. Meskipun sebagian ulama ada juga yang memperbolehkan, tapi lebih utama tetap berjamaah. Sholat Id juga demikian, berjamaah. Sholat Id lucu. Dia datang sendiri, khutbah sendiri, sholat sendiri. Khutbah itu dari kata khotobah yang artinya berbicara supaya bisa didengarkan oleh pihak yang lain. Tapi kalau kemudian dia ngomongin dirinya sendiri, namanya dalam bahasa Arab bukan khutbah gitu ya. Namanya apa kalau dalam bahasa Indonesia? Bergumam gitu ya. Ngomong sendiri gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ada sholat yang disunahkan berjamaah. Maknanya kalau dilaksanakan sendirian juga nggak apa-apa. Misalnya apa? Sholat tarawih, sholat witir, sholat gerhana, dan sebagainya. Kalau kita berada di sebuah daerah, lagi sendirian yang muslim cuma kita, kemudian kita tahu ini sedang gerhana, sholatnya sendirian boleh nggak? Boleh. Tapi lebih utama yang bagaimana? Lebih utama kalau kemudian berjamaah. Kemudian yang ketiga ada sholat yang bagusnya sih sendirian. Tapi kalau dijamaahkan gimana? Boleh, diperbolehkan. Misalnya apa? Tahajud.
Nabi itu dalam sebuah riwayat pernah tahajud dengan Hudzaifah ibnul Yaman. Nabi SAW pernah bertahajud dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi SAW itu pernah bertahajud dengan Anas bin Malik dan ibunya. Dan diperbolehkan juga sebagian ulama yang berpendapat konon sholat sunnah rawatib itu juga diperbolehkan kalau berjamaah dengan syarat tidak sering-sering. Tujuannya apa? Tujuannya bisa jadi untuk mendidik anak kita daripada kemudian habis salam kemudian punya prinsip lancing. Habis salam terus pelencing gitu ya. Maka ya diajarin dulu duduk sebentar, pikir. Daripada nanti kemudian habis pikir dia langsung megang HP-nya, main game dan sebagainya, diajarin untuk sholat ba'diyah zuhur. Supaya dia kemudian semangat dijamaahkan dengan bapaknya. Tujuannya edukasi. Para ulama memperbolehkan. Kalau memang anak ini butuh dibimbing dengan cara seperti itu. Tapi kalau dengan anjuran saja, diperintah saja, dengan lisan saja dia sudah bergerak, maka bagusnya sih sendirian-sendirian. Kemudian yang keempat, kalau bicara tentang hukum berjamaah, maka yang diperintahkan untuk berjamaah itu siapa? Yang pertama mukallaf tentu. Orang yang sudah kena beban syariah. Kalau belum mukallaf maka tidak diwajibkan, tidak ditekankan untuk berjamaah. Yang kedua, laki-laki. Meskipun secara pribadi kaitannya dengan sholat 5 waktu di masjid, saya mengikuti pendapat perempuan itu juga di zaman sekarang ditekankan. Kalau di zaman Nabi itu memang ada isyarat perempuan bagusnya sih di rumah. Kenapa? Karena kondisi masjid Nabi di zaman itu pintunya cuma satu. Kalau kemudian masuknya bareng-bareng menimbulkan fitnah. Tapi tatkala di zaman sekarang masjid itu bisa punya banyak pintu, bahkan ada pintu khusus untuk masuk yang perempuan, pintu masuk khusus untuk yang laki-laki. Kemudian masjid itu bisa mengupayakan ada hijabnya, tidak menimbulkan fitnah dan sebagainya. Maka iman-iman kalau kemudian perempuan zaman sekarang kekeh, lebih baik saya sholat di rumah saja daripada di masjid. Yang ketiga pertimbangan saya, kalau perempuan kemudian kekeh di masjid, mohon maaf, laki-laki saja yang ditekankan, belum tentu semuanya ngerespon. Yang respon sholat berjamaah di masjid itu laki-laki pun masih sedikit. Udah laki-lakinya sedikit, yang perempuan lebih memilih di rumah. Jadi masjid pasti sepi. Beda kalau kemudian ada upaya dari pihak perempuan untuk sholat berjamaah di masjid, sehingga jumlah jemaah di masjid akan lebih banyak. Semakin banyak jemaah, semakin menambah semangat, ya kan? Kenapa kita kadang-kadang malas ke masjid? Ya mohon maaf, karena yang jemaah sedikit. Tapi kalau kemudian sholat berjamaah kita setiap kali dilaksanakan jumlahnya banyak, semangat terus. Tapi kemudian yang ketiga, dia adalah orang yang merdeka, bukan budak. Yang keempat sehat, dan yang kelima adalah mukim. Ini persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh para ulama pada umumnya terkait siapakah yang sangat ditekankan dan dianjurkan untuk sholat berjamaah. Kemudian tentang masalah hukum. Apa sih hukum dari sholat berjamaah? Para ulama berbeda pendapat. Kalau disyariatkan sih disyariatkan. Para ulama berbeda dari segi istilah hukumnya. Yang pertama, ada yang berpendapat sholat berjamaah 5 waktu di masjid itu hukumnya adalah fardu kifayah. Pendapatnya siapa? Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i tidak berani mengatakan wajib. Kenapa? Karena konsekuensi mengatakan wajib itu kalau tidak berjamaah di masjid dosa. Gitu ya. Tetapi Imam Syafi'i meskipun mengatakan fardu kifayah, tetap ada tambahan perkataan dari Asy-Syafi'i. Dia mengatakan apa? Meskipun saya mengkategorikan sholat berjamaah 5 waktu di masjid itu fardu kifayah, tetap saya tidak suka bagi orang yang tidak punya udzur kok kemudian tidak sholat berjamaah di masjid. Jadi tetap beliau memberikan penutup bagi orang-orang yang memanfaatkan kelonggaran hukum yang beliau ijtihadi.
Kemudian yang kedua, berat nih, fardu ain. Setiap dari kita itu wajib merespon untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kenapa? Berdasarkan sabda Nabi yang tadi saya katakan, man sami'an nida falam ya'tihi fala sholata lahu illa man adzara. Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang mendengar adzan dan tidak meresponnya, maka tidak ada sholat baginya kecuali dia punya udzur. Kemudian yang ketiga, unik, sunnah muakkadah, pendapat Hanafiyah Malikiyah. Kenapa? Berdasarkan hadis pertama yang kita bahas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sholatul jamaah afdal min sholatil fardhi bi sab'in wa ishrina darajah. Sabda Nabi ini dipahami oleh Hanafiyah dan Malikiyah bukan untuk menunjukkan fardunya, tetapi untuk menunjukkan sunnahnya, tetapi sunnah level tinggi yaitu sunnah muakkadah. Dan yang terakhir unik, Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu ketika ditanya apa hukumnya sholat berjamaah 5 waktu di masjid, maka beliau mengatakan itu adalah syarat sah sholat. Dari apa beliau kemudian bisa menyimpulkan seperti itu? Karena beliau merespon dari sabda Nabi tatkala Nabi itu nyindir keras orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah, khususnya sholat subuh dan sholat isya. Asqalus sholah alal munafikin sholatul fajri wa sholatul isya. Sholat yang paling berat bagi orang munafik itu 2, sholat subuh dan sholat isya. Sindiran Nabi yang sifatnya keras ini kemudian dipahami oleh Ibnu Taimiyah ini syarat sah sholat. Wallahu a'lam, yang penting bagi kita adalah kalau bisa berjamaah ngapain sendirian. Kalau bisa di masjid ngapain di rumah, itu yang kita tekankan. Meskipun secara pribadi saya lebih cenderung kepada pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i yang berpendapat konon mentoknya adalah fardu kifayah, tidak sampai kemudian fardu ain atau bahkan diwajibkan atau bahkan menjadi syarat sah sholat. Baik. Kemudian kasus, kita tutup bahasan kita dengan kasus yang sering ditanyakan kepada saya, yaitu apa? Sholat bergelombang. Sholat bergelombang itu apa? Sholat yang dilakukan oleh imam rawatib di awal waktu, kemudian selesai, tiba-tiba ada jemaah yang datang kemudian, yang kemudian membuat sholat atau jemaah baru, itu bagaimana hukumnya? Maka kalau saya istilahkan dengan bahasa Arab, sholat berjamaah bergelombang itu istilahnya tikrar sholatil jamaah fi masjidin wahid. Berulangnya sholat berjamaah di satu masjid. Itu istilah bahasa Arabnya. Nah, untuk kasus bergelombang ini, maka tidak akan pernah lepas dari beberapa kondisi. Yang pertama, sholat bergelombang itu umumnya ya terjadinya di masjid. Gak ada ceritanya sholat berjamaah di rumah kemudian bergelombang. Yang kedua, pasti di masjid itu ada imam rawatibnya. Beda dengan masjid yang terkesan ada, tapi nggak ada imam rawatibnya. Misalnya seperti kalau saya mau ke Cengklik itu, yang dekat tempat kolam ikan itu, di kiri jalan sebelum underpass itu ada masjid kecil, ya kan? Masjid kecil banget, itu paling 20 sampai 30 orang saja kalau dibuat penuh. Nah itu kapanpun saya ngelewatin daerah itu, nggak pernah saya kemudian melihat ada imamnya. Jadi terkesan orang bikin tempat itu untuk sholat silahkan, tapi jangan harap ada imam rawatibnya, ada pengurusnya, gitu ya. Nah kita nggak bahas tempat seperti itu, kita bahas masjid khusus yang ada imam rawatibnya. Kemudian yang ketiga punya jemaah tetap. Bukan seperti musola atau tempat sholat di mall. Yang meskipun mungkin jemaahnya banyak, tapi mereka bukan jemaah tetap. Kadang sholat di situ, lebih banyaknya nggak sholat di situ. Kenapa? Ya sholat di situ pas ke situ saja. Kalau kemudian nggak ke situ, dia nggak sholat di situ. Kemudian yang keempat, tentu saja kasusnya bergelombang. Kenapa? Karena sholat berjamaah yang dilakukan oleh imam rawatib sudah selesai dilakukan. Jadi kita akan membahas sholat bergelombang dengan 4 kondisi ini.
di masjid. Masjidnya itu ada imam rawatibnya, punya jemaah tetap, dan sholat yang dilakukan oleh imam rawatib itu sudah selesai. Ada orang datang berikutnya ini yang ingin melaksanakan sholat bergelombang. Gitu ya. Tapi menurut para ulama, hukum melaksanakan sholat berjamaah bergelombang itu apa? Ternyata dulu saya mengira boleh. Tapi setelah saya mempelajari fikih, ternyata para ulama itu malah lebih banyak memakruhkan. Bahkan sebagian ulama yang sengaja menulis bab ini langsung mengatakan menurut jumhur, sholat bergelombang, maksudnya gelombang kedua, ketiga, dan seterusnya, itu hukumnya makruh. Dengan syarat tadi ya, dikatakan makruh kenapa? Karena ada imam rawatib, ada jemaah tetap, dan kasusnya karena ukuran masjidnya tidak proporsional. Ilatnya apa sih? Kok kemudian terkesan dikatakan makruh? Gini, kalau masjid itu memang terkenal sholatnya bisa bergelombang, khawatirnya orang kemudian meremehkan datang di awal waktu, kemudian datangnya sesukanya. Datang ke masjid itu nggak harus pas dengar adzan atau iqomah, toh kapanpun saya datang nanti ada orang bisa diajak berjamaah. Paham ya? Jadi ilatnya, sebabnya para ulama memakruhkan itu karena berpotensi diremehkan di gelombang pertama. Bahkan saya dulu pernah cerita ya, ketika saya ke Purwokerto, kemudian yang nyupirin saya itu ternyata orang Hindu, saya dengar adzan, saya kemudian mampir ke sebuah masjid, ternyata yang adzan itu simbah-simbah. Saya kaget, ternyata yang iqomah juga simbahnya itu. Kemudian saya tengok ini imamnya mana kok mbahnya sudah iqomah. Ternyata mbahnya juga maju ke tempat imam, komplit. Ya adzan, ya iqomah, ya jadi imam gitu ya. Kemudian makmumnya cuma saya, tapi anehnya dibuat depan belakang. Bukan bersanding, tapi malah depan belakang. Dan sempat-sempatnya simbah itu kemudian bilang apa? Sofe yang lurus, kenceng. Saya kemudian bayangin, ini paling-paling mbahnya ini bermimpi supaya punya jemaah yang banyak, sampai-sampai kemudian bermimpi mengucapkan kalimat itu, apa boleh buat jemaah cuma saya, ya udah. Gitu ya. Ya untuk menghormati simbah ini saya kemudian bilang gih. Gitu ya. Nah, ya mengenaskan Pak ya. Nah, seandainya kasusnya nggak jarang seperti itu. Yang adzan dia, yang iqomah dia, yang sholat ya cuma dia. Tiba-tiba setelah imam rawatibnya ini bisa jadi ya, mungkin jemaahnya sedang nggak ada, sedang sibuk, yang sholat cuma dia. Setelah dia salam, kok kemudian ada orang banyak datang. Nah ini sholatnya bagusnya tetap berjamaah atau sholat sendirian. Maka para ulama berbeda pendapat. Kalau menurut jumhur makruh. Di antaranya karena ada hadis itu bunyinya gini. Inna ashabar Rasulullah SAW kanu idza fatathumul jamaah shollu fil masjidi furoda. Adalah para sahabat Nabi itu kalau terlambat sholat berjamaah, mereka tetap sholat di masjid tapi sendiri-sendiri. Ini sekaligus mumpung ingat menjawab pertanyaan Pak Margono, apa itu haji furoda? Haji furoda itu haji karena undangan. Dia tidak daftar melalui kuota, tapi kemudian diundang oleh pemerintah Saudi. Bisa jadi karena dia punya prestasi. Bisa jadi dia bisa mengambil simpati kepada orang-orang yang punya wewenang untuk memanggil haji secara privat. Misalnya ketika Syekh Sudes itu ke Indonesia, kemudian entah kenapa beliau itu disafarkan ke Malang. Di Malang tuh kemudian beliau duduk, kemudian beliau tanya, ada nggak di antara jamaah sini yang sudah nabung untuk haji tapi gagal karena ada kepentingan yang lebih penting? Maka kemudian ada dua polisi berteman itu kemudian berdiri bareng, kami, gitu ya. Kami itu udah nabung, tapi karena kepentingan keluarga yang mendesak, yang satu cerita ibunya butuh dana untuk operasi, yang satunya anaknya kecelakaan, maka terpaksa uang untuk nabung haji itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Maka Syekh Sudes itu kemudian nangis.
saya melihat kalian di mimpi saya semalam, gitu ya. Maka ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala supaya saya mengajak kalian berhaji. Nah, Syekh Sudes, Imam Masjidil Haram itu termasuk orang yang punya wewenang untuk manggil orang haji secara privat. Nah, itu kalau yang dipanggil secara privat namanya furoda. Istilah lainnya mujamalah, gitu ya. Sama saja, itu cuma sinonim. Jadi haji tidak pakai kuota tapi pakai undangan. Salah seorang dosen UNS, Ustadz Furqon, itu juga pernah diundang untuk haji karena undangan dari pemerintah Saudi. Karena pemerintah Saudi itu entah siapa yang memberitahu orang ini punya peran besar dalam dakwah di Solo Raya. Jasanya besar terhadap umat Islam. Ada yang mengusulkan, diterima, kemudian akhirnya beliau dipanggil haji furoda, haji secara undangan tidak pakai kuota, gitu ya. Tapi jumlahnya ya tetap terbatas, Bapak. Terbatas, gitu ya. Meskipun anggota kerajaan Saudi itu bisa saja ya secara egois menetapkan sendiri gitu ya, tapi mereka tetap menghormati regulasi yang ada. Kalau mereka kemudian egois menentukan sendiri, apa fungsinya mereka kemudian punya kementerian masalah wakaf, haji dan sebagainya yang mereka sudah serahkan kepada ahlinya. Meskipun terkadang di antara mereka itu pingin mengundang seseorang secara personal untuk melaksanakan haji. Ini enak banget, Pak. Apa-apa diurus, bahkan visanya pun juga diurus. Tiba-tiba kemudian langsung berangkat, langsung haji. Nah, jadi kembali lagi ya, bagi yang berpendapat makruh, kenapa? Karena ilatnya, khawatirnya nanti meremehkan panggilan pertama, sholatnya itu kemudian akhirnya bergelombang seenaknya. Yang kedua, yang mengatakan boleh ya, bukan sunnah atau bahkan wajib. Yang mengatakan boleh itu ada nggak? Ada. Kenapa? Karena Nabi SAW itu tatkala ada seorang laki-laki datang kepada beliau sudah sholat. Kemudian Nabi SAW ngomong kepada para sahabat yang sedang duduk di masjid. Man yattajiru ala hada. Siapa yang mau berbisnis dengan laki-laki ini? Faqama rajulun wa shalla ma'ahu. Kemudian salah seorang sahabat berdiri dan menemani laki-laki yang baru datang ini untuk sholat berjamaah. Menunjukkan berarti kalau di masjid nggak berjamaah ya eman-eman gitu ya. Memang terkesan kontradiktif, tapi kita saling menghargai. Kalau mau sholat bergelombang silahkan, tapi kalau kemudian mau sholat sendiri-sendiri juga dipersilahkan. Dua-duanya ada argumen. Meskipun menjumhur itu adalah makruh. Kalaupun misalnya kita ambil jalan tengah itu gimana? Yang pertama ya, bagaimanapun usahakan. Kalau bisa jangan terlambat, itu solusinya. Yang bikin masalah itu kalau kemudian datangnya terlambat. Yang kedua, kalau bisa sih imam itu responsif dan peka terhadap kondisi. Kalau memang kondisi ternyata jemaah belum kumpul semua, maka ya jangan didirikan dulu. Jadi patokan iqomah, patokan melaksanakan sholat berjamaah itu berada di mana? 100% pada imam rawatibnya. Bukan pada jam digital. Kalau jam digital mohon maaf, meskipun imam itu mungkin sudah menstandarkan jam digitalnya 10 atau 15 menit setelah adzan. Kalau dia kemudian sekarang aja sah dan boleh. Jadi ketap palunya itu di imam. Bahkan meskipun jam digital sudah berbunyi, imamnya kok kemudian belum memberikan isyarat boleh, nggak boleh Bapak kemudian langsung iqomah. Paham ya? Lihat dulu, izin dulu kepada imamnya. Bahkan kalau melihat dari contoh dari Nabi itu, Nabi SAW yang memerintahkan Bilal, ya iqomah. Nabi SAW yang kemudian memerintahkan kepada Abdullah bin Umar Maktum, iqomah. Jadi bukan jam digital. Jam digital itu di satu sisi mempermudah, di satu sisi kalau tidak ada fikihnya ya menimbulkan masalah, gitu ya. Tapi saya tidak akan se-ekstrim orang yang sangat membela tokoh Syiah di Solo itu ya, yang merupakan mantan ketua FPI Surakarta yang dikeluarkan dari SMA Al-Islam karena selingkuh dengan istri orang tua muridnya. Waliyadzubillah gitu.
Orang ini kan membela mubakir mati-matian. Nah dia itu pernah didaulat menjadi marbot. Kemudian ternyata masyarakatnya itu patokannya itu jam digital. Merasa ya fikihnya benar. Di mana jam digital itu bukan patokan yang utama itu adalah imam. Dia kemudian emosi, jam digital itu kemudian kabelnya diputus. Ya enggak gitu juga. Jemaah menghadirkan jam digital itu pasti ada tujuannya. Yang kedua, bicarakan dulu, diskusikan dulu. Jangan kemudian langsung dengan emosi akhirnya dia ngambil keputusan. Bahkan di dalam Islam tidak boleh seseorang itu mengambil keputusan tatkala dia marah. Makanya di antara bahasan yang sering ditanyakan kepada saya itu, boleh enggak suami emosi kemudian menjatuhkan talak? Sebagian ulama mengatakan tidak sah, sebagian lain mengatakan tidak. Kalau saya tergantung marahnya kenapa. Kalau marahnya ternyata memang mendapati istrinya selingkuh. Istri selingkuh kok kemudian nggak marah itu malah aneh, Pak. Paham ya? Marah kemudian saya jatuhkan talak sekaligus itu wajar dan saya mengatakan sah. Gitu ya. Tapi kalau kemudian cuma ini kok ada indikasi, baru indikasi, belum ada bukti, belum ada saksi, maka jangan, atau saya termasuk yang mengatakan tidak sah talaknya. Paham ya? Saya ngambil jalan tengah. Meskipun ada kaidah di dalam Islam, jangan ngambil keputusan tatkala dirimu marah. Kenapa? Kebanyakan orang marah tuh kalau ngambil keputusan pasti salah, Pak. Pasti salah. Dan akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Bapak marah kepada anak karena terlambat terus. Tapi setelah tahu ternyata memang motornya bermasalah, padahal Bapak sudah marah, nyesel. Bapak kemudian tidak memberikan uang saku lagi, nggak usah sekolah kalau pulang terlambat terus dan sebagainya, nyesel. Maka kalau orang marah jangan ambil keputusan. Jadi ada perbedaan pendapat, yang penting kita hormati masing-masing. Yang ketiga, kalaupun misalnya terlambat, usahakan jadi masbuk. Kemudian sikap pertengahan kita adalah kalau memang terlambat total, ya kalau niru dari dalil yang lebih kuat sih sebaiknya sholat sendiri-sendiri. Dan sholat sendiri-sendirinya supaya tidak berpotensi nanti dijadiin jamaah. Gimana caranya? Sholatnya di pojokan. Di pojokan itu orang mau jadi jemaahnya di belakangnya bingung, Pak. Sempit. Apalagi Bapak udah di pojokan mepet. Ya, kamu mau ngajak aku sholat berjamaah di mana? Ayo gitu. Masa kemudian malah imamnya ditarik ke depan, kan lucu. Gitu, ya. Nah, jadi kondisi pertengahannya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, moga-moga bermanfaat. Mungkin sisa waktu kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ya, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Yang pertama, kasus kalau kemudian dia masbuk dan soft di depannya itu sudah tertutup rapat. Apa yang harus dia lakukan? Khawatirnya akan menimbulkan kesan kok dia adalah juga imam. Karena satu banyak satu, maka para ulama kemudian menganjurkan dia mengambil orang yang di pojok kanan atau kiri. Kalau dia belum paham sambil dia omongin, Mas temenin saya. Yang jadi masalah kalau kemudian asal tarik nggak ngomong dan yang ditarik nggak paham, itu nanti menimbulkan masalah. Jadi sambil ngomong pelan-pelan, jangan sampai mengganggu yang lain. Mas temenin saya. Yang kedua, kenapa kok manggil teman selain tadi untuk menghindari adanya fitnah kok satu banyak satu gitu ya. Maka juga untuk menekankan kepada orang ini
supaya kemudian ada temannya dalam berjamaah. Jadi kalau istilahnya Ibnu Qayyim itu gini, mengajak teman itu membuat dia itu lebih pede dalam mengikuti sholat. Meskipun mungkin dia masbuknya lebih parah atau dia satu-satunya yang masbuk. Kemudian yang ketiga, perkataan Ibnu Taimiyah. Kalau kaitannya kenapa kok dia nggak boleh sendirian? Karena langsung berada di tengah sendirian itu hanya berlaku untuk imam, tidak untuk makmum. Bahkan imam itu harus posisinya di tengah. Kata Nabi SAW, wasitu imamakum, jadikanlah imam kalian itu di bagian tengah. Maka mengisi shaf itu harusnya dari tengah dulu, baru kemudian kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Dan di belakang imam usahakan orang yang bisa menggantikan imam apabila imam itu berhalangan. Itu. Jadi hikmahnya itu bagusnya sih narik orang. Tapi kalau saya menambahkan, tergantung Mas. Kalau memang kayaknya dia berpotensi nanti bakal ada temennya, bakal ada yang nyusul, lebih baik nggak usah narik. Paham ya? Tapi kalau kemudian dia sadar ini kayaknya yang terlambat cuma saya, lebih baik dia menarik biar tidak timbul fitnah. Karena kalau dilihat dari luar, satu banyak satu ini kok kayak terkesan nggak mau berjamaah, padahal bukan karena tidak mau berjamaah, tapi karena datangnya terlambat. Sehingga supaya tidak menimbulkan fitnah, narik teman. Tapi bagi saya melihat kondisi dulu. Kalau ada teman yang bakal terlambat, ya udah di tengah, nggak apa-apa. Wallahu a'lam. Ya yang pertama lebih pasnya sih Bapak tanya kepada mereka kok sholat lagi kenapa gitu ya. Karena bisa jadi ya, mohon maaf ini mungkin bagi kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam. Karena dianggap kita bukan jemaahnya, sehingga meskipun secara dohir mereka ikut berjamaah dengan kita, tapi nanti mereka mengulangi. Contohnya siapa? Syiah. Syiah itu ya ke Masjidil Haram. Ketika ada sholat berjamaah ya ikut, tapi habis itu nanti dikodok, diulangi lagi. Kenapa? Karena tidak sah bermakmum kepada yang bukan Syiah. Yang kedua, bisa jadi ya, kemungkinan yang kita bisa berhusnuzon adalah mungkin karena mereka sedang safar. Mereka bukan orang mukim, sehingga mereka merasa tidak layak untuk mengimami gitu. Dan tatkala sudah selesai mereka kemudian sholat lagi untuk menjamak. Gitu. Wallahu a'lam. Lebih pasnya sih sebenarnya seperti sering saya katakan, supaya tidak timbul hal negatif, tanyakan dulu. Kayak misalnya dulu Pak Margono habis sholat kok dia kemudian sholat lagi dengan 3 rakaat atau beberapa rakaat, itu sholat apa? Lebih pas tanya sendiri orangnya, kamu sholat apa sih? Wallahu a'lam. Ji. Ya. Iya. Sholat Jumat itu tetap biasa seperti umumnya lah ya. Ketika sudah sholat Jumat itu, mari kita sholat dulu. Mereka sholat dulu 4 rakaat. Iya. Nah, dia ada hukuman atau aliran apa itu? Ya. Yang pertama mereka kelihatan musafir atau mukim. Enggak, yang habis sholat Jumat kemudian sholat duhur itu dari wajah-wajahnya orang lokal atau musafir. Tapi memang terjadi khilaf di antara para ulama. Kalau habis sholat Jumat itu apakah sholat duhur lagi? Sebagian atau segelintir ulama ada yang mengatakan habis sholat Jumat itu ya sholat duhur lagi. Tetapi itu pendapat yang lemah. Pendapat kuat, bahkan pendapat jumhur ulama itu kalau sudah sholat Jumat ya udah nggak usah sholat duhur lagi. Kenapa? Tidak dari riwayat Nabi maupun para sahabat habis sholat Jumat duhur lagi.
hanya pendapat segelintir ulama yang mengatakan kalau sudah sholat Jumat kemudian sholat zuhur lagi. Wallahu a'lam. Bisa jadi karena pakai kacamata madhab Syafi'iyah. Gini, sholat Jumat sudah, tapi kemudian mereka tetap sholat zuhur. Kenapa? Karena syarat dalam sholat Jumatnya tidak terpenuhi. Misalnya dalam madhab Syafi'i itu mensyaratkan 40 jemaahnya. Ternyata nggak nyampe 40. Imam dan khotib udah terlanjur di mimbar, nggak mungkin. Wah, belum sampai 40 turun lagi, batal kan nggak mungkin. Akhirnya tetap dilaksanakan, tapi karena syarat 40-nya bagi mereka tidak terpenuhi, maka mereka kemudian habis sholat Jumat, sholat zuhur. Merasa sholat Jumatnya tidak lengkap, tidak sah. Gitu, Pak. Mafhum ya? Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya sholat di masjid sudah selesai, terus ada kemudian mengadakan sholat jemaah, tapi mengadakan sholat jemaah sendiri. Kemudian dari mana? Berarti ada beberapa sholat berbulan-bulan, tapi itu ada sholat jemaah. Ya. Sholat yang pertama belum selesai, tapi dia bikin jemaah sendiri. Gitu kasusnya. Sholat yang pertama Sudah selesai. kemudian datang rombongan itu ada berjamaah. Ya. Datang lagi rombongan. Nah itu bergelombang Pak. Tapi dia menggunakan sholat berjamaah sebelahnya atau di sampingnya atau di luar. Tapi itu tidak mengikuti jamaah yang pertama tadi. Ya. Itu hukumnya bagaimana? Oke. Sama pertanyaannya, sama jawabnya. Ya. Jadi maksudnya kalau saya dengar itu masjid ini tidak boleh imam lebih dari satu, seperti itu maksudnya. Ya. Jadi kalau imam banyak jadi satu masjid itu imamnya banyak jadi satu sendiri, sendiri. Itu memang banyak sekali kejadian. Itu maksudnya Bapak ini. Ya. Tip yang pertama ya, Nabi SAW itu nomor sabda, la imamani fil masjidil wahid. Tidak boleh ada dua imam dalam satu masjid. Apa maknanya? Kalau imam rawatib sedang melaksanakan sholat, maka kalau ingin melaksanakan sholat itu harus nunggu dia selesai dulu. Nggak boleh, wah nanggung nih gitu ya. Kalau kita nanti ikut cuma dapat 1 rakaat daripada nanti harus nambah, lebih baik kita mulai bikin sendiri. Nggak boleh. Bolehnya itu kalau kemudian imam rawatibnya itu sudah salam. Supaya tidak menimbulkan fitnah, ada jemaah-jemaah yang liar. Tapi kalau kemudian imam rawatibnya sudah selesai, dia kemudian bikin sholat sendiri, nggak masalah. Entah itu sholatnya sendirian atau berjamaah. Kita tidak bisa memaksa, saya katakan tadi. Imam rawatib sudah selesai, saya gelombang berikutnya. Saya ini berjamaah, tapi ada juga orang yang mungkin nggak mau berjamaah. Karena ada dua pendapat di antara para ulama, bahkan para ulama lebih menguatkan yang makruh berjamaah, maka kita hormati. Paham ya? Jadi mau berjamaah silahkan, di gelombang kedua dia mau sholat sendiri silahkan. Gitu. Tapi kalau dua ada sholat dua imam tadi, hukumnya Ya. Jadi gini, la imamani fil masjidil wahid itu kembali kepada imam rawatib. Imam rawatib. Ya, jadi kalau imam rawatib sedang sholat nggak boleh bikin tandingan. Tapi kalau kemudian yang datang itu bukan imam rawatib, misalnya kita ke mall, saatnya sholat duhur nih, ada jemaah, kita bikin jemaah sendiri boleh nggak? Menurut para ulama boleh. Kenapa? Dia bukan imam rawatib. Kita bikin jemaah sendiri itu tidak menimbulkan fitnah. Kenapa? Mau bikin fitnah gimana? Wong datang ke mall kadang-kadang. Paham ya? Gitu ya. Yang kedua bisa juga ya, ketidakmantapan hati. Seringkali seorang yang sholat di mall itu mohon maaf, pemahaman agamanya kurang. Dilihat dari cara berpakaiannya aja, sebenarnya nggak sopan untuk digunakan dalam sholat. Celananya terlalu ketat.
kaosnya kemudian tersingkap sebagian anggota tubuh, auratnya terlihat. Berarti kan orang ini nggak paham fikih. Berimam kepada orang seperti itu kan menimbulkan ketidaktenangan. Daripada nggak tenang, yuk kita bikin jemaah sendiri, nggak apa-apa. Kenapa? Dia bukan imam rawatib. Paham ya? Tapi kalau kemudian tujuannya adalah mencegah fitnah, bapak, ibu kemudian gabung, itu lebih utama. Tapi kalau saya sih ngeliat imamnya dulu ya. Imamnya, wah parah banget. Bahkan ada imam tuh yang mohon maaf celananya sobeknya di lutut, Pak. Lutut tuh padahal aurat. Wah, itu parah itu. Imam Malik memperbolehkan tersingkap tapi cuma beberapa detik. Tapi masalah kok di sobek itu bukan berapa detik, Pak. Terus menerus. Maka sholatnya sebenarnya batal. Bagaimana mungkin kita bermakmum kepada orang yang sholatnya batal? Kita bikin sendiri. Jadi sebenarnya ada alasan dan kondisi di mana orang bikin sendiri. Tapi kalau misalnya ini nggak ada alasan, wah ini aja yang ngimamin ustadz tertentu gitu ya, ngapain saya kok kemudian bikin jemaah sendiri? Meskipun konsekuensinya dia jadi makmum masbuk harus melengkapi yang kurang. Ada juga orang tuh bikin jemaah sendiri karena bingung, Pak, nanti gantinya gimana kalau masbuk? Ada loh. Contohnya siapa? Nggak usah jauh-jauh. Keponakan saya. Keponakan saya itu diajak mendiang ibu saya ke mall. Itu kemudian mesti nggak mau kalau sudah sholat. Ada sholat sebelumnya yang sedang berlangsung. Kalau ibu saya gabung jadi makmum masbuk, kalau keponakan saya enggak. Misah sholat sendiri. Nggak tahu dia belajar dari mana. Kemudian saya diaduin ibu saya, keponakanmu tuh aneh deh. Udah nasihatin, saya kemudian tanya, nah kenapa toh? Kok kemudian kamu berjamaah? Bingung kalau telat gitu gantinya berapa? Gitu. Yang kedua dia juga nggak mau dijadiin imam. Khawatir kalau nanti masbuk yang lain sudah selesai dia masih berdiri. Khawatir kemudian ditepuk dijadiin imam. Dia nggak mau. Keponakan saya yang perempuan ini agak aneh. Tapi dalam kacamata fikih benar, boleh juga. Karena tadi ya, karena ini sifatnya bergelombang dan ini bukan imam rawatib, ini bukan masjid, tidak ada jemaah tetap dan sebagainya. Boleh sholat sendiri. Wallahu a'lam. Baik, demikian ya. Ini kalau dilanjutkan masalah sholat bahasannya panjang, tidak selesai-selesai gitu ya. Dan kita pasti punya aktivitas setelah ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.